warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Dan seterusnya saya memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, perkenalkan nama saya Bakar Juanda. Dari kelompok 1 di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berkaitan dengan identitas dan integrasi nasional. Langsung saja kita masuk yang pertama. Pengertian identitas nasional. Secara etimologi, kata identitas berasal dari kata identity atau dalam bahasa Inggrisnya yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada diri seseorang sebagai pembeda dengan yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat yang khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian tersebut, maka pada dasarnya identitas tidak terbatas pada individu semata, tetapi berlaku pula pada suatu kelompok. Terus yang berikut, unsur-unsur pembentukan identitas nasional. 1. Sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi negara, bangsa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang dominan. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan. 2. Kerajaan Nusantara antara Majapahit dan Sriwijaya misalnya, itu dikenal sebagai pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial di mana dua kerajaan itu berdiri. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentukan identitas nasional meliputi 3 unsur, yaitu akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Akal budi bangsa Indonesia dapat dilihat pada sikap ramah dan santun kepada sesama, sedangkan unsur identitas beradabnya tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai bersama bangsa Indonesia yang menjemur. Sebagai bangsa maritim, kendala bangsa Indonesia dalam pembuatan kapal pinisi di masa lalu merupakan identitas pengetahuan bangsa Indonesia lainnya yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Terus kita masuk yang ketiga, suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Namun demikian, lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan unsur lain yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan. Kemajemukan alamiah bangsa Indonesia dapat dilihat pada keberadaan lebih dari ribuan kelompok, suku, beragam bahasa, budaya, dan ribuan kepulauan. Terus kita masuk yang berikut, yaitu agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah di Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan di Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Mensyukuri nikmat kemajemukan dapat dilakukan dengan sikap dan tindakan untuk tidak memaksa keyakinan dan tradisi baik mayoritas maupun minoritas atas kelompok lainnya. Bahasa. Yang berikut kita masuk, yaitu bahasa. Bahasa Indonesia adalah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bangsa Indonesia atau bahasa yang digunakan bangsa Melayu adalah sebagai bahasa penghubung atau lingua franca.
kita masuk yang berikut, pengertian integritas nasional. Secara etimologi, integrasi nasional berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang artinya memberi tempat bagi unsur tertentu demi mewujudkan suatu keseluruhan. Dan sementara itu, kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Jadi istilah nasional ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kebangsaan dan bersifat bangsa sendiri. Secara umum, integrasi nasional secara politisi adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang berikut jenis-jenis integritas. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi merupakan proses percampuran dua kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru yang sifatnya melebur, sehingga kebudayaan yang baru terbentuk tidak memiliki ciri-ciri kedua atau lebih kebudayaan pembentuknya. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi adalah percampuran dua macam atau lebih kebudayaan menjadi satu kebudayaan yang baru dengan tidak menghilangkan sifat atau ciri-ciri budaya yang asli pembentuknya. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu negara untuk menciptakan integrasi nasional di tengah keragaman budaya masyarakat. Terus yang ketiga, pluralis. Pluralis merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat ataupun negara. Paham ini berusaha mewujudkan integrasi nasional dengan cara memberi kesempatan bagi semua unsur perbedaan yang ada di masyarakat untuk lebih maju dan berkembang. Kita masuk yang keempat, normatif. Integritas normatif ini terwujud karena adanya norma-norma tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat dengan berlakunya norma tersebut. Artinya masyarakat telah bersatu dan sepakat untuk menjalankan dan mentaatinya. Jadi adanya norma tertentu bisa mempersatukan masyarakat yang beragam di suatu negara. Yang kelima, yaitu instrumental. Integrasi nasional dalam bentuk instrumental ini terlihat sangat nyata karena memang dari fisik orang atau masyarakat. Hal itu bisa terbentuk karena adanya kesamaan atau keseragaman antara individu atau kelompok dalam lingkungan hidup. Masuk yang keenam, yaitu fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya kesamaan fungsi tertentu dalam suatu masyarakat. Mereka yang merasa mempunyai kesamaan fungsi atau peran cenderung mudah bersatu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terus yang berikut, yang ketujuh, koersif. Integrasi koersif ini terjadi karena adanya paksaan dari pihak penguasa atau pemerintah. Kita masuk ke yang berikut, yaitu contoh integrasi nasional Indonesia. Sejak awal Indonesia sudah berdiri sebagai negara kesatuan yang berdaulat. Para pendiri bangsa ini menghendaki adanya persatuan Indonesia yang diwujudkan dengan menghargai perbedaan yang ada. Artinya terwujud integrasi nasional di Indonesia sudah ada sejak lama, dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur perbedaan yang ada. Seperti halnya pada masa proses pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI
pada 18 Agustus 1945, di mana bahannya diambil dari Piagam Jakarta dan kontra antar sesama anggota PPKI. Pro dan kontra tersebut khususnya terkait dengan bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, oke, baik, demikianlah materi yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Sesi berikutnya menutup. Sekian dari kelompok 1. Saya mewakili dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih.